Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Ariska dari tingkat 4B Keperawatan Psikoterapi Tangerang. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang GCS, yaitu Glasgow Coma Scale. GCS adalah pemeriksaan tingkat kesadaran seseorang, biasanya digunakan untuk mengkaji pasien-pasien yang mengalami cedera kepala. Bisa digunakan juga untuk pasien-pasien pada umumnya. Ada 3 aspek yang kita periksa pada pemeriksaan GCS, yaitu eye, verbal, dan motorik, yang masing-masing memiliki skor tersendiri. Untuk memudahkan kita, urutan menjadi EVM dengan nilai 4 untuk eye, 5 untuk verbal, dan 6 untuk motorik. Nah, untuk penilaian GCS, skor tertingginya yaitu 15 dan terendahnya yaitu 3. Nah, mari kita simak untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pemeriksaannya. Baiklah teman-teman, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu kita melakukan pemeriksaan eye atau matanya dengan skor tertingginya yaitu 4 dan skor terendahnya adalah 1. Pada skor yang pertama, pasien tidak merespon apapun walaupun diberikan rangsangan nyeri seperti ditekan di bagian sternumnya, pasien tidak memberikan respon apapun, tetap tertidur. Lalu skor yang kedua yaitu dengan rangsangan nyeri kita berikan rangsangan nyerinya pada bagian sternum. Pasiennya membuka mata. Lalu untuk skor yang ketiga diberikan dengan rangsangan suara. Ibu bisa dengar suara saya? Ketika mendengarkan suara, pasiennya akan membuka mata. Lalu untuk skor yang keempat adalah pasiennya akan membuka mata secara spontan seperti kita normal saja gitu. Seperti ini pasiennya tanpa diberikan rangsangan suara, nyeri akan membuka spontan, yaitu mendapatkan skor 4. Juga pada pemeriksaan yang kedua yaitu kita melakukan pemeriksaan verbal dengan skor tertingginya 5 dan skor terendahnya adalah 1. Untuk mendapatkan skor 1, pasien tidak merespon. Ketika ditanya, Ibu bisa mendengar suara saya, Bu? Pasien tidak merespon apapun. Lalu untuk mendapatkan skor 2, pasien merespon dengan kalimat yang tidak jelas atau mengerang. Ibu bisa sebutkan namanya, Bu? Pasien hanya mengerang jawab, Lalu untuk mendapatkan skor yang ketiga yaitu pasien merespon tapi dengan jawaban yang tidak nyambung. Ibu bisa sebutkan namanya, Bu? Nah, ketika kita menanyakan nama, pasiennya merespon dengan di luar saja, kan itu tidak nyambung. Lalu untuk mendapatkan skor yang keempat, pasien merespon tapi dengan jawaban yang sedikit bingung. Ibu bisa sebutkan namanya, Bu? Di awal katanya ketika menyebutkan namanya jadi bingung. Untuk skor yang kelima yaitu pasien merespon dengan jawaban semuanya benar. Lalu kita tanya, Ibu namanya siapa, Bu? Sekarang hari apa ya, Bu? Tahun berapa? Ibu punya anak berapa? 1. Lalu presiden sekarang siapa, Bu? Oke. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan motorik dengan skor tertingginya 6 dan skor terendahnya 1. Skor pertama, pasien tidak merespon ketika diberikan rangsang nyeri. Rangsang nyerinya bisa diberikan di sternum. Pasien tidak merespon, lalu dipijat bahunya. Pasien tidak merespon, lalu dengan dipijat jempolnya, pasien tidak merespon. Untuk skor 2, pasien merespon nyeri dengan ekstensi abnormal. Kita berikan rangsangan nyeri. Untuk skor yang ketiga, pasien merespon nyeri dengan fleksi abnormal. Untuk skor yang keempat, pasien merespon dengan menghindari nyeri. Untuk skor yang kelima, pasien mampu melokalisir nyeri. Untuk skor yang keenam, pasien mampu melakukan gerak motorik dengan perintah. Ibu bisa angkat tangannya. Oke, bagus. Ibu sekarang bisa angkat kedua kakinya.
Oke, bagus. Baik, itulah tahap-tahapan melakukan GCS Glasgow Coma Scale yang tadi sudah kita lakukan. V-nya verbal, lalu dengan motoriknya. Untuk mendapatkan nilai GCS-nya kita dapat menambahkan dari nilai I, dan M-nya. Maka jika dapat nilai tinggi 15 dengan kesadaran kognitif dan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,